Anak Medan Bersuara tetap masih mengingat tanggal kelahiran Bapak. Pak Jokowi seharusnya tepat pada tanggal ini banyak masuk postingan, bahkan katakanlah upload video yang mengucapkan happy birthday kepada Bapak. Bagai seperti papan bunga yang berderetan di pinggir jalan. Namun kali ini, tahun ini, saya tidak tahu apakah itu masih ada. Sepertinya masyarakat Indonesia sudah banyak yang mengetahui. Bahkan mereka yang pro kontra, yang pro terhadap Bapak, yang memang maniak ketika Bapak menjabat periode pertama, termasuk saya. Namun kami bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia pada umumnya, melalui channel Anak Medan Bersuara, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak. Panjang umur, sehat selalu, dan semoga di ulang tahun Bapak ini, Bapak diberikan suatu hikmah untuk mengubah dan kembali ke jalan yang benar. Bukalah pikiran, bukalah hati, karena kita adalah rakyat Indonesia yang saling memaafkan. Masa lalu, masa-masa yang ketika mungkin kita merasa kita benar, namun di satu sisi itu semua salah. Apa salahnya kalau kita saling memaafkan? Lihatlah Pak, seharusnya di ulang tahun Bapak ini, Bapak sudah duduk tenang di depan anak cucu, menghidupkan atau meniup lilin ulang tahun. Namun apa yang terjadi? Malah fakta terbaru semakin terbuka dan semakin terdengar. Ada apa itu? Mari kita lihat fakta terbaru tersebut melalui Sindo News dan Official News. Sebentar, sahabat-sahabatku. Kembali bersama kami, pemirsa. Politisi senior PDI Perjuangan Bambang Suryadi alias Betor Suryadi menyebut Andi Wijayanto, mantan gubernur Lemhanas sekaligus elit PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi yang kini diragukan keasliannya. Ya, di depan awak media, politisi senior PDI Perjuangan Betor Suryadi mengakui melihat dokumen ijazah Jokowi saat proses pencalonan di Pilpres 2014. Namun ijazah diduga cetakan ulang saat Jokowi mencalonkan diri maju sebagai Gubernur DKI Jakarta 2012. Betor mengklaim ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka, Salemba, Jakarta Pusat oleh tim Jokowi yang berasal dari Solo. Itu ada antara kelompok Jakarta sama kelompok Jogja, kelompok Solo. Maka pada waktu setelah selesai ijazah itu dibikin, diserahkanlah ke Pak Pras. Oke. Widodo. Jadi Pak Pras dan kawan-kawan, ada dari Gerindranya M. Sarip, dibawalah ke DKI, KPU DKI. Ketemulah di situ dengan Pak Juri Adrianto. Mereka ini semua tidak tahu asal-usul dokumen yang dibawa itu. Jadi saya juga udah komunikasi dengan Pak Pras. Saya juga sudah pertanyakan pada Pak Sarip, apakah mereka melihat? Apakah mereka memegang? Ya. Terus mereka juga melihat semua dokumen itu, antara dokumennya Jokowi dan Ahok. Mereka melihat gitu. Tahu itu palsunya dari mana, Pak? Tahu itu buatan Pramuka dari mana, Pak? Kan dikasih tahu, ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita apa yang disebut oleh Bambang Tri bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM Pak Sofyan Effendi bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dari situ dibikinlah di Jakarta. Nah, tadi Bapak nyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa, Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu adalah namanya Widodo.
Widodo ini berpasangan lah terus-menerus dengan Dhani Iskandar, sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi. Dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu. Pak Betor, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini, Pak? Enggak, cuman Widodo aja. Widodo aja? Ya, itu atas penjelasan Dhani Iskandar. Atas penjelasan Dhani Iskandar? Ya. Bahwa Widodo yang datang ke Pasar Pramuka untuk mencetak ijazah itu tahun 2012, Pak? Ya. Oke, kemudian kalau tim dari Jakarta atau dari partai ada yang mengetahui, Pak? Tahu, makanya saya sudah cek juga ke Pak Prasetyo, bahwa Pak Prasetyo menyatakan bahwa benar bahwa ada tim dari Solo dan tim Jakarta. Politikus senior PDI Perjuangan Bambang Suryadi alias Betor Suryadi menyebut Andi Wijayanto, mantan gubernur Lemhanas sekaligus elit PDI Perjuangan, pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi yang kini diragukan keasliannya. Menurut Betor, Andi melihat dokumen tersebut saat proses pencalonan Joko Widodo di Pilpres 2014 lalu. Ia mengklaim dokumen itu diduga dicetak di Jalan Pramuka, Jakarta pada tahun 2012. Cetakan ulang itu dilakukan saat Jokowi hendak mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta. Ibu baca semua, itu ada pertemuan yang membahas kekurangan dokumen Jokowi untuk dibawa ke KPU. Oke. Sehingga dicarilah jalannya, ketemulah sama Dhani Iskandar dan kawan-kawan itu. Maka disitulah dirancang, didesain bagaimana semua ijazah itu dibuat. Di sisi lain, pengacara Joko Widodo, Rifai Kusumanegara menyatakan tidak ada alasan Jokowi memalsukan ijazahnya. Sebab syarat untuk menjadi presiden cukup dengan ijazah SMA saja. Bagaimana teman-teman? Ya, rekaman video dari channel Sindo News dan official iNews ya membuktikan bahwasanya ini fakta terbaru mencuat kan teman-teman, ketika senior ya kader senior, politisi senior PDIP sebut pernah lihat ijazah Jokowi. Tapi memang karena memang Pak Andi Wijayanto hanya ditugaskan untuk mengumpul berkas-berkas yang akan mau diserahkan ke KPU ya. Jadi untuk perihal tentang asli atau tidak kan mungkin nggak terbenak di pikirannya. Dan mungkin pada saat dia ditanya, ketika respon dan kawan-kawan langsung ke lapangan menjumpai Andi Wijayanto, dia melihat, mengakui, tapi dia tidak ingat lagi bagaimana bentuk bentuk ijazah tersebut. Namun teman-teman, seperti apa yang disampaikan oleh Bareskrim Polri, sepertinya sama. Hanya ketika itu Bareskrim Polri hanya menunjukkan ijazah fotokopi. Tapi ada kader partai PSI menunjukkan apa yang sering kita lihat di sosmed. Sama kan? Hanya warna yang berbeda. Namun teman-teman, kali ini kita mau bahas bersama channel QNC yang kemarin katanya channel sahabat kita ini agak ada sedikit problem ya. Mungkin karena terlalu berapi-api kali api yang dinyalakan oleh channel QNC, sehingga mungkin ada yang terusik. Tapi alhamdulillah ya, puji Tuhan, channelnya sudah kembali lagi, walaupun agak sedikit katanya masih wanti-wanti lah. Namun ini yang kita bahas teman-teman ya, ada sesuatu yang perlu kita lihat di dalam atau bentuknya ijazah Pak Jokowi ya. Tapi ini QNC dapat dari mana? Karena sampai saat ini Pak Jokowi nggak pernah menunjukkan ijazah aslinya tersebut. Tapi kita lihat dulu video selanjutnya. Kenapa ijazah sarjana Jokowi tahun 1985 di bagian bawah ada sobekan-sobekan serta flek garis hitam di pojok kanan ya? Padahal ijazah itu adalah dokumen yang sangat berharga dan merupakan sebuah kebanggaan bagi setiap pemiliknya, di mana semestinya perawatan serta penyimpanannya harus betul-betul terpelihara dengan baik. Dengan melihat kondisi ijazah yang seperti ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pemiliknya adalah seorang yang ceroboh
dan tidak menghargai dokumen pribadi miliknya yang diperoleh dengan sebuah proses yang tidak mudah. Padahal, jika kita perhatikan ijazah yang dimiliki orang-orang yang mengaku sebagai teman kuliah seangkatan Joko Widodo, ijazah mereka masih tampak mulus dan bagus serta dilaminating plastik sehingga dokumen tersebut terawat dengan baik. Teman-teman, ketika channel QNC mengatakan ada sobekan ya di bawahnya ya, ada warna hitam, artinya itu ada sobekan. Biasanya kalau namanya ijazah ya pasti kita jagalah agar awet, agar tidak koyak ya. Biasanya dilaminating ataupun katakanlah bagaimana cara agar kita bisa membuat ijazah tersebut. Karena ijazah itu kita dapat bukan secara instan ya, membutuhkan waktu, tahapan, artinya suatu kebanggaan. Jadi barang ijazah ini tentu harus kita jaga ketahanannya. Namun perlu saya beritahukan teman-teman, tadi ada deretan teman-temannya Pak Jokowi menunjukkan ijazah yang sepertinya warnanya cerah. Ini saya mau lihat loh, ijazah SMA istri saya ya. Nih, ya warnanya sudah pasti udah tahu teman-teman ya. Ini warnanya udah sangat buram, stambuk 89. Ya, stambuk 89 dan mempunyai warna sudah berubah. Dan ini tempatnya teman-teman. Nah, jadi artinya keawetan ijazah harus kita jaga. Gak perlu pakai temperatur. Nah ini 1979. Bayangkan teman-teman, ini ipar saya punya. SD ya, Provinsi Sumatera Utara. SMP, lihat warnanya, lihat. Ya. Nah, masih ada stempel nih. Ya, ini ijazah yang kertasnya udah berapa tahun ya? Tamatnya tahun 1979. Bayangkan teman-teman, hampir sama kan? Katakanlah ijazah Pak Jokowi atau katakanlah ijazah sarjananya ya. 1980 berarti 1985. Ini 1979. Dari segi warna memang cukup sangat berubah. Kita lanjut lagi, apa yang dikatakan oleh channel QNC. Ada senior partai PDIP ya. Ini mungkin fakta baru yang mungkin bisa menjadi api kebenaran juga. Dan ini perlu juga diselidiki apakah pihak Polri atau aparat penegak hukum lah tentang keabsahan informasi ini. Coba kita dengar melalui channel QNC. Sekarang kita kembali lagi membahas ijazah sarjana Joko Widodo. Beberapa waktu lalu, sudah mulai ada tokoh senior dari PDIP yang mulai bersuara bahwa ijazah sarjana Joko Widodo dibuat di Pasar Pramuka, Salemba, Jakarta Pusat. Nah, tadi Bapak nyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa, Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu adalah namanya Widodo. Nah, Widodo ini berpasangan lah terus-menerus dengan Dhani Iskandar. Sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi. Dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu. Pak Betor, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini, Pak? Enggak, cuman Widodo aja. Widodo aja? Ya, itu atas penjelasan Dhani Iskandar. Atas penjelasan Dhani Iskandar? Ya. Bahwa Widodo yang datang ke Pasar Pramuka untuk mencetak ijazah itu tahun 2012, Pak? Ya. Jadi Pak Betor maksudnya ini ingin mengatakan bahwa terbakarnya Pasar Pramuka itu kemungkinan disengaja karena ada hubungannya dengan... Ya, jadi kan gini, kita pernah lihat gedung Jaksa Agung dibakar. Karena ada peristiwa di situ, ya kan? Iya. Terus gedung mana lagi tuh terbakar tuh. Selalu makanya cara seperti itu. Seperti selalu menggunakan cara-cara yang bumi hangus begitu, bumi hangus. Jadi dibakar jadi hilang. Pak Betor boleh nggak bertanya kenapa Pak Betor baru sekarang nih tampil nih, sementara polisi sudah menyatakan bahwa itu otentik gitu Pak?
ini setiap hari itu kan seperti kemarin Rismon pergi ke tempat Pak Kasmojo, berarti kan ada data baru. Saya yang heran itu begini, saya ikut ke Jogja ke Solo. Oh ikut Pak? Sama TPUA ikut. Oke. Saya ikut. Nah, jadi saya tadinya berharap Pak Jokowi menunjukkan, ternyata kan tidak. Nah, dia hanya tunjukkan pada wartawan. Begitu juga pada waktu kami ke UGM. UGM pun tidak memberikan sesuatu yang normal gitu loh. Orang datang jauh-jauh ingin menanya, ya tunjukin aja. Suatu. Jadi kayaknya Jokowi menghindar, terus UGM menghindar, terus Baris Krim memaksa, pengacara memaksa bahwa ini asli. Nah kan jadi sesuatu yang bagi saya nggak normal. Maka saya lacak. Saya tanya kader-kader partai. Apa yang disuarakan oleh kader senior PDIP, Bitor Suryadi ini kemudian memicu berbagai pendapat publik dan semakin meyakinkan bahwa ijazah sarjana UGM milik Joko Widodo itu adalah palsu dan tidak diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang namanya dicatut di dalam ijazah yang diduga palsu tersebut. Terlepas di mana tepatnya, ijazah sarjana UGM milik Joko Widodo itu dibuat, menurut logika pendapat saya, sudah pasti ijazah tersebut bukan diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada, tetapi dibuat oleh pihak lain di luar universitas. Hal tersebut bisa kita simpulkan melalui banyaknya kesalahan yang terdapat pada ijazah UGM milik Joko Widodo. Mulai dari bentuk format belangko ijazah, format penulisan, format pas foto, format nama dekan serta tanda tangan rektor dan dekan itu sendiri, semua penuh dengan kesalahan. Jika seandainya memang ijazah tersebut diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada, meskipun ijazah aspal, asli tapi palsu, maka kesalahan-kesalahan yang ada pada ijazah tersebut pasti akan dibuat seminimal mungkin untuk menghindari timbulnya banyak pertanyaan dari publik, sebab ijazah tersebut akan dijadikan sebagai persyaratan administrasi pencalonan seorang kepala negara. Selanjutnya, saya ingin mengajak kalian semua untuk mencermati kembali robekan-robekan kecil yang mirip dengan gigitan rengat pada ijazah UGM yang diklaim milik Joko Widodo. Kenapa pada dokumen ijazah Joko Widodo harus ada robekan-robekan tersebut? Benarkah karena proses penuaan atau sebenarnya merupakan tipuan untuk menjadikan dokumen baru agar seolah tampak seperti dokumen yang sudah termakan usia? Mari saya tunjukkan kepada kalian semua bagaimana para pemalsu dokumen-dokumen lama dalam membuat hasil karyanya agar tampak seperti dokumen asli yang sudah termakan usia.
Sampai di sini kalian semua bisa paham ya? Jadi, robekan-robekan di tepi ijazah UGM milik Joko Widodo memang dibuat seperti itu untuk memberi kesan bahwa dokumen ijazah tersebut tampak telah termakan usia sesuai dengan tanggal penerbitan. Seperti yang ditulis pada ijazah yaitu tanggal 5 bulan November tahun 1985. Padahal, pada faktanya, dokumen ijazah tersebut bisa saja baru dicetak beberapa puluh tahun kemudian setelah tahun 1985. Seperti apa yang telah disampaikan oleh politisi senior PDIP, yaitu Ada apa lagi nih teman-teman, para subscriber? Luar biasa ya, netizen channel QNC buka-bukaan. Yang selama ini kita tidak mengetahui ternyata seidentik itu dia langsung. Sedetail ya. Sedetail itu dia bisa mengamati ketika ada ijazah yang kemungkinan katanya sudah termakan rengat. Dan warnanya kok cerah. Ini saya bayangkan ini ya. Warnanya sudah mulai pudar. Nah, nih gimana teman-teman? Ya, pembuatannya ini ditandatangani 5-9 Mei 1979. Warnanya sudah pudar. Nah, ya. Jadi tepat ya, mungkin kemungkinan besar apa yang dikatakan oleh Pak Birter tadi, senior partai PDIP ya. Ketika Pasar Pramuka terbakar, begitu juga Kejaksaan Agung kemarin. Waduh, semakin rumit dan semakin ada apa ini? Padahal hari ini adalah ulang tahun Pak Jokowi. Sudahlah Pak, jujur saja. Daripada polemik di masyarakat akhirnya bentrokan, ada pro dan ada yang kontra. Sampai-sampai ya, anak-anak pun sekarang sudah pada tahu tentang ijazah. Terbukti ada anak dari Lubuk Pakam, Deli Serdang, Kota Sumatera Utara yang melalui alunan suara menyindir ijazah Bapak. Bayangkan melalui suara-suara emasnya. Dan para konten kreator yang tak ada habis-habisnya, api kebenaran tetap bernyala-nyala. Kali ini kita mau kembali dulu Pak tentang apa yang dikatakan tentang lokasi KKN-nya Pak Jokowi. Di sini pun sudah salah. Lagi-lagi dari channel QNC kita dengarkan. Ditemukan fakta bahwa KKN UGM sebelum tahun 1993 hanya dilaksanakan di desa-desa sekitar wilayah kampus, yaitu Karesidenan Yogyakarta, yang meliputi 5 kabupaten dan kota seperti Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul, serta Karesidenan Kedu yang juga meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, dan Kebumen. Sedangkan Kecamatan Wonosegoro yang merupakan bagian dari Kabupaten Boyolali dan masuk dalam wilayah Karesidenan Surakarta merupakan wilayah KKN untuk mahasiswa dari kampus Universitas 11 Maret Surakarta. Jadi, jika pihak Bareskrim dan Jokowi mengklaim telah melakukan KKN di wilayah Kecamatan Wonosegoro pada tahun 1983 selama 3 bulan, apalagi Jokowi yang mengatakan melakukan KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro pada awal tahun 1985. Semua klaim tersebut adalah klaim yang salah atau bahkan bisa dikatakan merupakan kebohongan publik yang besar yang telah mereka lakukan untuk menutupi ijazah palsu UGM milik Joko Widodo. Sebab pada tahun 1980-an, UGM selalu melaksanakan KKN bersama di seluruh fakultas pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Sebelum saya berikan bukti bahwa KKN UGM selalu dilaksanakan pada bulan-bulan akhir semester ganjil, mari kita mengulang sejenak video pernyataan yang dilontarkan oleh Brigjen Juhandani Raharjo Puro sebagai Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri dan pernyataan dari Joko Widodo sendiri yang mengklaim sebagai pelaku KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Karesidenan Surakarta pada awal tahun 1985. 1. Kuliah lapangan 1 lama 1 hari di Banjarjo Ngawi pada tahun 1980. Kedua, kuliah lapangan lama 3 hari di Baturaden dan Cilacap pada tahun 1982. Ketiga, inventarisasi hutan lama 6 hari di Banjarjo tahun 1982. Keempat, praktek umum lama 2 bulan di Madiun, Cepu, dan Rembang pada tahun 1983.
KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. KKN di Jagaja, di Desa Kendoyan, di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, di Jagasana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Tahunnya seingat saya 85 awal. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. KKN di Jagaja, di Desa Kendoyan, di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, di Jagasana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Tahunnya seingat saya 85 awal. 1983. 85 awal. 1983. 85 awal. 1983. 85 awal. Nah, pada akhirnya antara Joko Widodo dengan pihak Bareskrim yang hendak berupaya untuk menutupi kepalsuan ijazah Joko Widodo justru saling memberikan keterangan yang berlawanan antara satu dengan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa sebuah kebohongan itu tidak pernah bisa dilakukan dengan sempurna dan kebohongan itu pasti akan selalu bertolak belakang dalam penyajiannya. Dan inilah bukti-bukti yang ingin saya sampaikan kepada kalian tentang KKN UGM yang dilakukan pada tahun 1983, 1984, dan 1985 sebagai bukti bahwa pernyataan Bareskrim dan Joko Widodo tentang pelaksanaan KKN Joko Widodo kedua-duanya merupakan keterangan yang bohong dan menyesatkan. Pertama, saya tunjukkan sertifikat KKN dari seorang mahasiswa UGM bernama Ibnu Santosa, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Angkatan 1979 yang melaksanakan KKN di Desa Sekartaji, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Karesidenan Kedu, pada tanggal 4 Oktober sampai dengan 16 Desember tahun 1983. Kedua, yaitu postingan di Facebook dari mantan Daihar Jokowi yang mengaku teman seangkatan saat kuliah yang bernama Frono Jiwo. Dia memposting foto kenangan KKN, meskipun sekarang fotonya telah dihapus, bersama kawan-kawannya mahasiswa UGM dari berbagai fakultas yang bersama-sama melakukan KKN di Desa Boto Putih dan Desa Greges, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, Karesidenan Kedu pada bulan Oktober sampai bulan Desember tahun 1984. Ketiga, yaitu sertifikat KKN 1985 dari seorang mahasiswa Fakultas Teknik Geodesi UGM Angkatan 1981 yang bernama Saratri Wilono-Yudo, di mana Saratri melakukan KKN di Desa Tlogobulu, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Karesidenan Kedu pada tanggal 2 bulan Oktober sampai dengan tanggal 3 Desember tahun 1985. Dari bukti-bukti yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya, baik KKN tahun 1983, KKN 1984, ataupun KKN 1985, kesemuanya dilakukan pada bulan-bulan akhir semester ganjil setiap tahunnya, yaitu antara bulan Oktober, November, dan Desember, bukan di awal tahun seperti kata Jokowi. Dan lokasi KKN UGM pun masih berlokasi di kabupaten-kabupaten wilayah Karesidenan Kedu, bukan di Kabupaten Boyolali, yang masuk dalam wilayah Karesidenan Surakarta, yang menjadi lokasi KKN bagi para mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta. Sampai di sini, kalian semua bisa paham dengan penjelasan yang saya berikan, bukan? Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat channel QNC Opposite. Wabillahi taufiq wal hidayah.